الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Contoh yang diperlihatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, baik melalui ungkapan maupun perbuatan dan sekaligus keyakinan di dalam dirinya adalah bukti menjadi suri tauladan beliau terhadap sahabat-sahabatnya, sehingga menurut Suhail bin Amir, penandatangan perjanjian Hudaybiyah memberitahukan terhadap orang-orang Quraisy Mekah bahwa aku pernah mengunjungi raja-raja Kisra, aku pernah bertemu dengan Kaisar Romawi, aku pernah bertemu dengan Raja Gosan, tapi tidak ada dari pengikut-pengikut mereka seperti para pengikut Muhammad bin Abdullah, sehingga apabila beliau mau berwudu, maka bergegaslah sahabatnya mengambil air untuk wudu beliau. Bahkan apabila ada sehelai rambut yang jatuh, maka dengan serempak para sahabat untuk mengungutnya. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, suri tauladan yang dikembangkan oleh Rasulullah adalah suri tauladan yang sangat ideal. Padahal kita tahu betapa kayanya beliau, seorang pemuda yang menikah dengan seorang janda dengan bermaskawinkan 20 ekor unta muda. Andai kalau kita berpikir, sebut saja harga unta 5 juta dikali 20, 5 kali 20 sama dengan harga 100 juta. Kalau seandainya harga unta 5 juta, mas kawin orang manakah di antara kita yang hadir bisa memberikan mas kawin seharga 100 juta? Tentunya orang yang demikian bukan orang yang miskin. Dan apabila kita pertemukan dengan hartanya Khadijah, menurut penelitian pakar-pakar ulama tarikh, bahwa Khadijah ini adalah wanita kaya yang nyata 1/3 kekayaan orang Quraisy dimiliki oleh Khadijah. Dialah konglomeratnya orang Mekah dari sosok perempuan. Apabila keluarga memiliki 1/3 harta orang-orang Quraisy, bukanlah keluarga tersebut adalah keluarga miskin,
Dan seandainya dibiarkan begitu, tentunya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam senang keadaannya. Namun perintah demi perintah, utusan demi utusan, rahmatan demi rahmatan, begitu dia mengemban seorang rasul, begitu dia mengemban seorang nabi, tidak pernah terlalu banyak makan yang enak-enak. Kebanyakan makanan yang dikonsumsi beliau tidak berupa syair. Syair itu makanan yang dicampur dengan daging, tapi kebanyakan memakan bubur. Tapi bukan menolak makanan yang enak-enak. Kadang beliau memakan sup kaki anak kambing, dan kadang pula memakan daging kambing. Kenapa? Karena Islam melarang orang menyiksa dirinya seperti rahib-rahib, pendeta-pendeta selain yang beraliran Islam. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun segala sesuatu yang dari makanan, meskipun dia pemimpin, meskipun dia nabi, meskipun dia panglima perang, bahkan bisa dikatakan seorang raja, dan sering kita dengar beliau dikatakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau memikirkan tentang makanan hanya untuk mengganjal daripada teriakannya perut dirinya sendiri, dan pernah perutnya diganjal dengan batu untuk meredam teriakan perutnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu masalah tidur tidak perlu pakai spring bed seperti sekarang ini atau kasur-kasur yang empuk. Alas tidurnya hanya dibikin dari kulit binatang dan diisi serat-serat agar tidak terlalu keras. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka peradaban yang jelas diikutinya untuk kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang diterapkan Rasulullah Alaihi Wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nuqaddim bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasadat fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah olehmu apa yang diperintahkan Allah, mengejar alam akhirat, tapi jangan lupakanlah bagianmu dari kehidupan dunia, dan berbuatlah kebajikan sebagaimana Allah telah memberi kebajikan terhadap kamu. Dan janganlah engkau melakukan kerusakan, sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang membuat kerusakan. Di dalam keadilan dan metode tentang keadilan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagaimana diterapkan dalam Al-Quran, Wamaniqtada alaikum fa'tadaw bimisli ma tadaw alaikum. Maka apabila ada
yang menyerang kalian, memusuhi kalian, seranglah mereka, musuhilah mereka dengan apa yang mereka jadikan alat permusuhan, dengan apa yang mereka jadikan alat pemerangan. Walaupun fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan memang jelas nyata di dalam hukum qisas adalah hubungan kehidupan yang berkesinambungan bagi orang-orang yang berpikir. Mudah-mudahan kalian semua berada dalam menjaga segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, inilah konsep-konsep yang perlu kita tanamkan terhadap diri kita. Dan inilah suri tauladan yang dikembangkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam pergaulan dia tidak membeda-bedakan mana si putih dan si hitam, mana si tinggi, mana si pendek, mana si mancung, mana si pesek. Yang diukur, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang lebih dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa terhadap Allah. Tanpa terkecuali apakah itu orang melarat atau pejabat, orang desa atau orang kota, orang dahulu, orang sekarang, wanita ataupun lelaki. Apabila predikat takwa disanding, dan inilah memang dasar kenyataan yang konkret realita untuk kita. Suri tauladan yang begini yang ditanamkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga apa yang dia perintahkan pastilah para sahabatnya mengikuti. Apa yang dia larang pastinya para sahabat berhenti. Maka untuk itu kita berbahagia. Sedikit demi sedikit, meskipun seminggu sekali kita membaca Al-Quran dan kita mendengarkan sejarah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mana Al-Quran dan sejarah Rasul ini meskipun usia kita sudah lanjut bagi orang-orang yang telah lanjut usia, namun ini pengajian jarang diutarakan, jarang dikemukakan. Kebanyakan dari ulama-ulama kita terfokus dalam ilmu-ilmu fuqaha, ilmu-ilmu saling pengertian, ilmu-ilmu toleransi. Kita mengerti tentang fikih. Apabila seseorang tidak mampu melaksanakan sembahyang berdiri, maka diperkenankan sembahyang sambil duduk. Apabila tidak mampu bersembahyang sambil duduk, maka bolehkan bersembahyang sambil berbaring. Apabila tidak mampu bersembahyang dengan berbaring, maka bisa bersembahyang dengan isyarat. Apabila tidak mampu bersembahyang dengan isyarat, maka di dalam hati si musholli tersebut digerak-gerakannya hatinya. Apabila tidak mampu menggerakkan hati, maka cepat-cepatlah para tetangga datang untuk menguburnya. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ilmu yang begini yang kadang-kadang dipertentangkan, seseorang pakai usolli atau seseorang tidak pakai usolli, seseorang yang bertahlil di kala tahjiyah mengalami duka, mengalami sengsara. Wa idza ja'atis shakhah yauma yafirru mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughnihi. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi insyaallah
dengan suri tauladan yang adanya unsur keseimbangan. Kejarlah kehidupan akhirat dan janganlah merupakan bagian kalian daripada dunia. Dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sahabatnya, "Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li ukhraka ka'annaka tamutu abadan." Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup untuk selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka berbahagialah orang-orang yang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan terlebih kita sedikit demi sedikit gambaran daripada suri tauladan Rasulullah, kita mendengarkannya, kita menghayatinya, dan dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit kita mengamalkan. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apabila kita mengetahui sejarah sang pembawa risalah Islam, tentulah hari ini, hari esok dan seterusnya kita dapat diharapkan akan mencapai kesempurnaan Islam kita. Sebagaimana pepatah mengatakan, la yumkinu husnu islamil mar'i hatta yu'lama wadi'uhu. Tidak mungkin seseorang mendapat kesempurnaan keislamannya apabila tidak mengetahui sang pembawanya. Nah, inilah kelemahan di antara kelemahan kita dan saudara-saudara kita yang memeluk Islam. Dan tidak sedikit, masih banyak saudara-saudara kita yang terpengaruhi dengan provokasi-provokasi yang tidak bertanggung jawab, baik dari oknum-oknum yang mencelakai dirinya sendiri maupun dari oknum-oknum yang telah berwujud setan manusiawi. Padahal kita membaca Ar-ra'aitan nabi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pemikiran kita apabila kita diperlihatkan terhadap seseorang sosok, terlebih sosok itu diri kita sendiri, menghalangi seseorang beribadah terhadap Allah seumpama sholat, menghalangi diri kita untuk melakukan sembahyang, menghalangi diri kita untuk melaksanakan ngaji, menghalangi diri kita untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi itu terjadi terhadap kita untuk diri kita. Dan lebih parah lagi, Ar-ra'aita in kana 'alal huda. Kadang kita memutarbalikkan fakta, kadang kita memutarbalikkan kenyataan, dan kadang kita berobsesi lain daripada kebenaran. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam teks makanan Al-Quran menurut apa yang kita makan sesuai dengan ilmu kedokteran. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bagus-bagus, yang bergizi-bergizi, yang berprotein-protein, terutama halal dan suci menurut etika Islam. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan masih banyak suri tauladan Rasulullah yang bagus, yang menjadi contoh untuk para sahabatnya, sehingga setiap para sahabat Rasul jangankan harta benda untuk dikorbankan, jiwa dan raganya pun tidak ada artinya dalam memperjuangkan agama
agama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Semuanya ikhlas, mengorbankan hartanya, mengorbankan bendanya, mengorbankan jiwa dan raganya. Dan pada saat ini Baltuksirunal hayatad dunya, banyak saudara-saudara kita yang mengaku Islam terpengaruh dengan kehidupan fata morgana dunia, terpengaruh dengan perniagaannya dunia, terpengaruh dengan harta bendanya dunia. Dan mudah-mudahan kita lanjutkan, walal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat lebih utama untuk kita daripada dunia ini. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, setelah contoh yang bagus terus diperlihatkan oleh Rasulullah, baik melalui perkataan maupun kelakuan, sekaligus apa yang terkandung dalam hati nurani, dan pada akhirnya kestabilan kota Yasriblah yang dituju oleh Rasulullah, keamanan kota Yasriblah yang dituju oleh Rasulullah, terhormat terpandang kota Yasriblah yang dituju oleh Rasulullah. Dan tidak sedikit dengan suri keluarga ini, orang-orang yang tadinya masih pagan, masih musyrik, baik secara perorangan maupun secara bergerombol, menyatakan keislaman. Pada akhirnya orang-orang Yahudi, kalau tidak terhalang dengan perjanjian damai, posisi daripada mereka sudah iri hati tersendiri. Dan mari kita nanti saksikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantisipasi setiap rasa iri, rasa dengki, rasa hasut, rasa yang tidak menyenangi terhadap seseorang yang dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penyakit ini kadang terjadi di masa sekarang ini. Seharusnya penyakit orang-orang Yahudi, penyakit orang-orang Nasrani yang tidak jelas kitab sucinya, yang tidak jelas orientasinya. Bukan saya mengangkat derajat keislaman, tapi memang inilah satu kewajiban untuk saya memenangkan keislaman, dan kewajiban untuk kita memperlihatkan keislaman. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, insyaallah kedepannya Rasulullah mengutus ekspedisi, pasukan demi pasukan, tentara demi tentara, dengan tujuan jangan sampai kita mengikuti pendapat orang lain. Tujuannya bukan untuk perang, tapi tujuannya menyebutkan perdagangan orang-orang Quraisy di antaranya. Agar apa? Karena orang-orang Quraisy telah mengusir Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Harta benda yang ditinggalkan dimiliki oleh mereka, sehingga tidak sedikit rumah-rumah yang disegel dan dijabel oleh pemerintahan Quraisy dikarenakan sahabat, dan yang dikarenakan Rasulullah dan sahabatnya adalah pemberontak negara. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Tapi kalau kita di saat sekarang ini, tidak mungkin ada dari aparat pemerintah yang mengatakan orang menjalankan keyakinan, orang mengembangkan keyakinan, orang beribadah menurut keyakinannya masing-masing dikatakan pemberontak, apalagi teroris. Untuk itu bersemangatlah kita sebagai pemeluk agama Islam, jangan takut. Silakan saudara perhatikan, dan apabila ada oknum dari pemerintah yang mengatakan demikian, kita lawan dengan prinsip atau perlawanan mereka. Jangan sampai takut, jangan sampai gentar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Tuhan bersama kita, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan terus kita ajak saudara-saudara kita yang di mana mereka berada, terus kita ajak terhadap pengajian ini.
meskipun pada kenyataannya jangankan yang jauh, yang dekat pun masih enggan. Inilah kelemahan orang-orang yang mengaku muslim. Inilah kelemahan orang-orang yang mengaku Islam. Nah, mudah-mudahan hadirin yang hadir di sini satu sama lainnya watawasabil haq watawasabil shawab. Sebagaimana dahulu Rasulullah menyarankan dan mewajibkan terhadap umat muslim dan umat Yahudi agar satu sama lain di antara mereka saling menasehati, saling berkata yang benar. Apabila ada yang membangkang, maka pembangkangan tersebut adalah kecelakaan terhadap dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Demikianlah saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pengajian sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di minggu yang akan datang sedikit demi sedikit syariah atau ekspedisi Rasulullah akan kita bahas. Billahi taufiq wal hidayah wal aqli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.